video kali ini, kita akan membahas suatu hal yang menarik mengenai e-commerce atau perdagangan online. Apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Jadi, dalam waktu 8 menit ke depan, kita akan memaparkan apakah saja yang menjadi kriteria dalam membuat desain website yang tentunya sangat berguna untuk e-bisnis yang akan kita jalankan ke depannya. Fakta sudah membuktikan karena sebuah website mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia e-bisnis, karena disitulah kesan-kesan pertama yang dapat dilihat oleh para pelanggan dan dapat dinilai sebuah karakter perusahaan yang dijalankan tersebut. Tetapi ada juga yang disayangkan, sebagian pelaku usaha hanya memanfaatkan sebuah website hanya untuk sebuah brosur, tidak lebih. Padahal website sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan atau berjalannya sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Ada beberapa makna dari sebuah website itu tersendiri. Yang pertama, sebuah website merupakan sebuah representasi perusahaan di dunia maya, karena sekumpulan informasi dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan website juga menjadi media penghubung antara perusahaan dan para stakeholder-nya. Selanjutnya, website adalah suatu tempat di mana perusahaan itu bisa menawarkan jasa ataupun produk yang dihasilkannya. Sisi lain, website sebagai media di mana berbagai komunitas bisa saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, mengenai web evaluation kriteria ada 3. Yang pertama yaitu 25% site functionality, meliputi short 70%, personalization 20%, dan security 10%. Short di sini digunakan paling banyak di dunia maya. Sekian ratus juta query dimasukkan setiap harinya melalui berbagai macam layanan yang disediakan. Yang kedua, ada 25% site design, meliputi navigation 70% dan estetik 20%. Biasanya, keduanya digunakan untuk mencakup bagaimana isi website konten yang akan ditampilkan. Yang ketiga, ada 50% customer value, meliputi konten 30%, produk atau service information 20%, customer service and support 35%, contact information 10%, dan investor information 5%. Membingungkan. Tenang, desain sebuah website merupakan salah satu kunci sukses atau critical success factor perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep e-business. Sangat penting bagi manajemen dan praktisi teknologi informasi untuk mengetahui kriteria apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mendesain dan mengembangkan website. Adapun Gartner Group yaitu untuk mengkaji terhadap faktor-faktor apa yang harus diperhatikan bagi para pengembang website. Terbagi menjadi 3 website, yaitu yang pertama ada site design, yang kedua ada site functionality, dan yang ketiga ada customer value. Ketiganya tersebut akan dijelaskan lebih terperinci di penjelasan selanjutnya. Mari kita simak. Dalam memperhatikan pengembangan website, customer value memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan site design dan site functionality, yakni bobot customer value mencapai 50%. Ada 2 kriteria dalam membuat desain website, yaitu aspek navigasi dan estetika. Kriteria yang pertama yaitu aspek navigasi. Aspek navigasi adalah hal yang berkaitan dengan cara atau mekanisme dalam perpindahan situs ke situs yang lain atau menu sistem yang ada di dalam sebuah sistem website pada perusahaan.
Walaupun aspek navigasi ini terlihat sangat sederhana, namun aspek navigasi ini memiliki bobot 80% dari total penilaian sebuah website yang ditinjau dari segi desain website. Membangun sistem navigasi yang baik memang tidaklah mudah, karena harus tergantung dari berbagai jenis faktor, misalnya dari jenis produk atau jasa, demografi dan perilakunya, tipe format file yang sesuai multimedia, dan lain-lain. Kriteria yang kedua yaitu aspek estetika. Estetika merupakan faktor tampilan atau desain grafis yang sangat menentukan baik atau tidaknya kinerja website. Aspek estetika memiliki bobot kurang lebih 20%. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam aspek estetika di sini, yaitu seperti unsur-unsur warna, penempatan atau layout, desain grafis, lebar muka halaman, dan tipe huruf. Yang selanjutnya yaitu ada site functionality. Site functionality di sini terbagi menjadi 3 subkriteria, yaitu ada fasilitas pencarian atau search, personalization, dan masalah keamanan atau security. Searching di sini merupakan hal yang sangat penting karena sebuah informasi teks dapat dikunjungi semua orang dalam setiap waktu. Dengan adanya fasilitas pencarian ini, kita dapat memudahkan pelanggan dalam mencari informasi yang dibutuhkan yang sehubungan dengan kunjungannya ke website tersebut. Personalization adalah kemampuan sebuah website untuk diatur tampilannya sesuai dengan kebutuhan spesifik individu tertentu. Yang dimaksudkan di sini yaitu agar pelanggan merasa bahwa dirinya diperhatikan secara khusus oleh perusahaan. Masalah keamanan atau security di sini adalah perusahaan harus meyakinkan pelanggannya bahwa segala jenis data atau informasi tidak dapat dilihat oleh pihak yang tidak berhak. Selanjutnya ada customer value. Di sini terdapat 5 subkriteria, diantaranya ada konten, produk atau service information, ada customer service, ada contact information, dan investor information. Membuat konten yang menarik harus selalu diperhatikan dari segi nilai dan harus up to date atau mengikuti sesuai zamannya. Selain itu, sebuah website juga harus memberikan informasi yang berisi konten yang baik serta akurat. Sebuah website memerlukan adanya kontak informasi serta informasi untuk para investor. Serta website perlu dicantumkan fasilitas-fasilitas komunikasi seperti email, mailing list, atau chatting, serta grup yang lebih efektif. Baik, semoga pemaparan yang disampaikan tadi dapat menjadi sebuah inovasi untuk diterapkan pada kesuksesan perusahaan kita. Dan sekian